Hutsuker Industries Co., sebuah perusahaan besar yang berbasis di New York, saat ini sedang mengadakan rapat dewan tahunan mereka. Seorang anggota staf menyampaikan kepada para direktur tentang pencapaian luar biasa mereka, termasuk penjualan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan harga saham yang melonjak. Meskipun ini adalah berita bagus bagi semua orang, Presiden perusahaan, Warren Hutsuker, tampaknya agak terganggu karena alasan yang tidak diketahui. Secara mengejutkan, dia menghisap cerutunya untuk terakhir kalinya dan melakukan hal yang tak terbayangkan dari jendela kantornya. Meskipun kejadian mengerikan ini, Wakil Presiden perusahaan, Sidney J. Musburger, tetap tidak terpengaruh. Dia mengambil kendali rapat dan mengalihkan perhatian dewan terhadap dampak yang akan mereka hadapi. Sidney menyatakan bahwa saham 50-one milik Warren akan dijual ke publik dalam waktu 1 bulan. Preferensi dewan direksi adalah membeli saham dan mempertahankan kendali atas perusahaan. Namun mereka kekurangan sumber daya keuangan untuk melakukannya. Hal ini disebabkan tingginya harga saham akibat kesuksesan perusahaan baru-baru ini. Akibatnya, Sidney mengusulkan rencana untuk menurunkan harga saham dan membuatnya lebih terjangkau. Rencananya melibatkan mempekerjaan seorang manajer yang tidak berpengalaman untuk membuat semua keputusan yang salah. Sementara itu, kami bertemu protagonis kami, Norville Barnes, lulusan bisnis baru-baru ini. Dia tiba di kota New York dengan tujuan mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan banyak uang. Norville yakin dia memiliki kelihayan dan tekad untuk menjadi seorang manajer. Namun, ia menghadapi penolakan karena semua pekerjaan memerlukan pengalaman 5 tahun. Karena kecewa, dia memasuki kedai kopi dan sambil menyeruput minumannya, dia membaca tentang perusahaan berkembang bernama Hutsuker Industries di surat kabar. Ini memberinya secercah harapan, dan dia menuju ke lokasi tersebut. Dalam adegan berikutnya, Norville tiba di Hutsuker Industries dan berhasil dipekerjaan sebagai petugas ruang surat. Departemen ini dibanjiri dengan tanggung jawab yang menuntut dan menawarkan gaji yang rendah. Namun, Norville tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Segera setelah itu, seorang anggota staf lanjut usia membawa surat biru rahasia dan sangat penting ke ruang surat. Itu dikirim oleh Warner tepat sebelum kematiannya. Norville mendapati dirinya berada di tengah-tengah kekacauan perusahaan. Ceritanya terungkap saat dia melewati kekacauan. Kisah Hutsuker Industries terus berlanjut. Nasib Norville dan perusahaannya dipertaruhkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kisah korporasi ini? Pantau terus untuk mengetahuinya. Kisah Hutsuker Industries baru saja dimulai. Masa depan Norville dan perusahaannya belum terungkap. Kisah Hutsuker Industries masih jauh dari selesai.
Manusia purba lainnya memerintahkan kematian langsung mengirimkan surat itu. Novile ketika laki-laki lain ke tingkat atas melihat ini. Anak laki-laki menjadi takut dan berlari ternyata. Mereka semua takut dan lari. Surat biru itu memegang yang paling penting. Novile setuju. Meskipun dengan enggan, tetapi bahkan saat dia berjalan menuju lift, para pegawai lain menatapnya di sana. Mereka tidak percaya, mengira dia akan dibantai hari ini. Setelah beberapa saat akhirnya novel mencapai puncak dan berjalan ke kantor Sydney. Tapi yang mengejutkan, alih-alih menyerahkan, dia mempersembahkan makalah dengan surat sederhana yang mengklaim itu sebagai miliknya. Sebuah lingkaran digambar di atasnya penemuan terbarunya. Namun, dia gagal menjelaskan secara spesifik. Matthew McConaughey berkata, ini adalah penggambaran waktu. Membuat Sydney menganggap Novile bodoh. Jadi dia memilihnya sebagai proksi Hudsucker. Tapi Novile yang gugup melakukan serangkaian kesalahan secara tidak sengaja. Dia membakar halaman pertama dokumen penting dan memecahkan jendela, menyebabkan halaman-halaman sisa kontrak terbang. Menyaksikan hal ini dalam kekacauan, Sydney bergegas untuk menangkap surat-surat penting dan menemukan dirinya hampir jatuh dari jendela. Untungnya, Novile berhasil meraih kakinya tepat pada waktunya, menyelamatkan nyawanya. Lihat, setelah peristiwa ini Novile dengan bercukur dan lemari pakaian baru mengambil tempat duduk sebagai ketua baru Hudsucker Industries. Kebodohannya membuat dia mendapatkan pekerjaan paling bergengsi di kota. Dalam adegan berikutnya, seorang editor di Manhattan Argus surat kabar menjadi curiga terhadap keputusan untuk menempatkan seseorang yang tidak berpengalaman untuk memimpin perusahaan terkemuka seperti itu. Untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya, dia mengirim seorang reporter berbakat dan pemenang hadiah bernama Amy Archer untuk menyelidiki Novile dan mengungkap karakter sebenarnya. Kemudian itu siang hari, Amy mendekati Novile menyamar sebagai wanita pengangguran. Dia mencatat semua kualifikasinya dan meminta dia memberinya pekerjaan. Sayangnya, Novile tidak memperhatikannya. Jadi dia mengambil rencana. Amy berpura-pura pingsan, meninggalkannya dengan tidak ada pilihan selain membawanya ke kantornya. Setelah dia bangun, dia berpura-pura berasal dari kampung halamannya dan bahkan berbohong bahwa dia mengenal beberapa temannya. Anehnya, Novile terkesan dengan hal ini dan segera mempekerjakannya sebagai sekretaris pribadinya. Terlepas dari kecerdasannya, nepotisme tampaknya selalu menjadi jalan keluarnya. Setelah ini, Amy kembali ke kantor surat kabar dan mulai menulis ceritanya tentang Novile, menggambarkan dia sebagai orang bodoh. Hal ini menyebabkan jatuhnya harga saham secara drastis, seperti yang diharapkan oleh anggota dewan. Ketika Novile membaca artikel berita tersebut, dia menjadi marah atas penggambarannya. Tidak menyadari kenyataannya, dia menginstruksikan sekretarisnya yang baru diangkat untuk menyusun tanggapan kepada penulis artikel tersebut.
Ia juga berasumsi bahwa penulisnya adalah seorang wanita tua yang tidak menarik karena fotonya tidak disertakan dalam bilinenya. Mendengar ini, Amy menjadi marah, tapi dia berhasil mengendalikan emosinya dan hanya berkata, "Dia bosan." Pada malam yang sama, dia diam-diam menyusup ke Hutsu ke industri berharap bisa mengungkap petunjuk tentang ketua yang baru diangkat. Amy berjalan ke lantai paling atas, yang terletak tepat di belakang jam besar. Di sana, dia bertemu dengan Moses, seorang operator lama menara jam. Dia tampaknya tahu segalanya tentang Hutsuker dan bahkan mengenali Amy sebagai reporter yang menyamar. Namun demikian, dia mengungkapkan bahwa dia mengetahui rincian tentang skema Sydney, termasuk manipulasi harga saham yang disengaja untuk akuisisi di masa depan. Setelah mengumpulkan informasi berharga ini, kami menyampaikan cerita tersebut kepada pemimpin redaksi. Dia ingin mempublikasikan cerita ini sesegera mungkin. Namun karena kurangnya bukti nyata, atasannya tidak mempercayainya sama sekali. Adegan kemudian beralih ke pesta Natal tahunan perusahaan, di mana Neville mendapati dirinya berada di antara orang-orang penting. Beberapa saat kemudian, Sydney memanggilnya dan memperkenalkannya kepada pemegang saham lainnya. Saat berinteraksi dengan pemegang saham berpengalaman, Neville mencoba untuk berbicara dalam bahasa mereka, tapi sayangnya dia akhirnya menyinggung mereka, mengakibatkan pukulan keras di wajahnya. Kemudian, kami menemukan Neville di balkon, sedang merawat lukanya. Dia merasa sedikit kasihan padanya dan merawat luka-lukanya. Setelah berbincang singkat, kami menyadari bahwa Neville adalah orang yang cerdas dan baik hati yang sangat naif dalam urusan politik perusahaan. Kesadaran ini membuatnya merasa bersalah karena menyembunyikan pengkhianatan Amy dan perjuangan identitas sebenarnya untuk mengaku. Akhirnya mengumpulkan keberanian untuk melakukan interaksi mereka menjadi romantis. Mereka berbagi ciuman penuh gairah. Hoods terlibat dalam ciuman panas di adegan berikutnya. Presiden Neville memutuskan dalam adegan memperkenalkan produk baru berdasarkan konsepnya. Dia mendemonstrasikan konsepnya kepada dewan direksi. Tapi berjuang dia gagal mengekspresikan dirinya dengan jelas. Dewan direksi bingung. Tapi Sydney punya rencana berbeda. Dia yakin produk itu akan lebih menurunkan harga saham. Jadi dia memanipulasi rekan-rekannya untuk menyetujuinya. Produk mengalami beberapa tes sebelum mencapai bentuk akhir dan akhirnya dinamakan Hula-Hoop dan dirilis untuk didistribusikan di toko-toko pada hari-hari awal. Produk menghadapi kegagalan total karena ketidakjelasannya mengakibatkan penurunan harga di toko. Meskipun ada upaya-upaya ini, hari demi hari produk tersebut tetap tidak terjual, membuat pemilik toko akhirnya membuang barang-barang tersebut di jalanan, menawarkannya secara gratis. Suatu hari, seorang anak menemukan hula-hoop dan dengan polosnya mulai memainkannya.
Dia menaruhnya di pinggangnya dan mengayunkannya dengan benar. Seperti yang ditunjukkan Noville secara mengejutkan. Hal ini menarik perhatian anak-anak lain yang bergegas ke toko terdekat untuk membeli miliknya sendiri, yang memicu awal penjualan. Seiring berjalannya waktu, produk tersebut semakin populer, menjadi mainan yang dicintai tidak hanya di kalangan anak-anak tetapi juga di kalangan kutu buku. Kulohuk mengganggu pasar, menarik perhatian media dan wawancara dengan Noville. Dia bahkan menerima telepon ucapan selamat dari presiden, memuji ide cerdiknya. Saya tadinya akan bermain golf hari ini, tapi sekarang saya akan bermain golf sebaliknya. Kesuksesan besar ini menghasilkan keuntungan besar bagi industri Hood Sugar, menyebabkan harga saham melonjak ke tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Sayangnya, hal ini menimbulkan masalah bagi anggota dewan yang telah menjual dari sebagian besar saham mereka, dengan asumsi mereka dapat membelinya kembali dengan harga lebih rendah. Seiring tumbuhnya kesuksesan, Noville menjadi sombong dan biasa saja, seperti pengusaha pada umumnya. Suatu hari, Ami menantangnya dalam ledakan kemarahan, menyuarakan ketidakpuasannya terhadap pilihannya untuk memberhentikan 80% karyawannya. Dia tampaknya telah mengembangkan perasaan terhadapnya dan memohon padanya untuk mempekerjakan kembali staf tersebut lagi. Namun, Noville terus terang menolaknya, menyatakan dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Mendengar hal tersebut, Ami meledak marah dan berhenti dari pekerjaannya. Noville bahkan tidak berusaha menghentikannya. Setelah beberapa saat, seorang operator list yang antusias mendekatinya, menyatakan bahwa dia memiliki penemuan baru. Dia mempresentasikan ciptaannya yang dia beri nama jerami bengkok. Tapi Noville menolaknya begitu saja tanpa membiarkan dia membenarkan dirinya sendiri. Malahnya, seorang petugas kebersihan di Hood Sugar bernama Aloysius menemukan identitas asli Ami dan dengan cepat memberitahu Sydney, yang pada gilirannya mengungkapkannya kepada Noville. Wakil Presiden mengungkapkan bahwa Ami telah menulis berita melawan Noville dan meskipun ada upaya mereka, surat kabar Argus tetap ingin mencetaknya. Menambah dilema, operator list yang sebelumnya diberhentikan kini menuduh Noville mencuri konsep hula hoop darinya. Sydney menekankan kesalahan Noville dan berbagi pepatah bahwa seorang pengusaha tidak boleh mempekerjakan narapidana dan tidak memberikan kesempatan kedua. Dia menegaskan bahwa Noville, meskipun mengalami kenaikan sebentar, ditakdirkan untuk jatuh tajam, menunjukkan bahwa dia akan segera berangkat dari industri pengisap Hood. Namun, terungkap bahwa ini semua adalah bagian dari rencana anggota dewan untuk mengeluarkan Noville dari perusahaan. Selain itu, mereka melibatkan seorang psikiater yang menyatakan Noville tidak sehat secara mental dan merekomendasikan agar dia dibawa ke rumah sakit jiwa setempat. Dewan direksi percaya bahwa berita Noville
dikurung di fasilitas mentau tidak diragukan lagi akan menaikkan harga saham sehingga mereka dapat memperoleh kembali kendali atas perusahaan. Percaya bahwa semua harapan hilang. Norville pergi ke bar dan mulai menenggelamkan kesedihannya dalam minuman keras. Beberapa saat kemudian, Amy mendekatinya dan menyatakan penyesalannya karena telah mengkhianatinya. Dia memohon kesempatan kedua untuk menebus kesalahannya. Tapi Norville pergi dengan berat hati, hancur karena pengkhianatan. Kemudian, dia pergi ke puncak gedung dan merenung mendalam tentang kehidupannya. Namun dalam peristiwa yang tragis dia terpeleset, meninggalkannya menggantung. Aloysius menempatkannya dalam situasi berbahaya, tapi dia hanya mengamati dengan acuh tak acuh saat cengkeraman Norville gagal, dan dia terjatuh dari gedung. Di tengah kejatuhannya yang bebas, Moses menancapkan gagang sapu ke dalam jarum jam, yang secara menakjubkan menghentikan waktu, meninggalkan Norville yang tertahan di udara. Saat itu, Hudsucker yang sedang berperang muncul di hadapannya seperti entitas surgawi, mendesaknya untuk membaca surat biru yang dimaksudkan untuk diberikan kepada Sydney. Surat itu kebetulan masih ada di saku Norville sehingga dia mengeluarkannya dan membaca surat itu, yang mengungkapkan kebenaran bahwa berperang, meskipun tampak sukses, tidak pernah benar-benar puas karena dia pernah mengusir wanita yang sangat dia cintai. Terlebih lagi, surat tersebut mengungkapkan bahwa Waring berencana agar sahamnya diwariskan kepada penerus langsungnya sebagai presiden daripada dijual kepada publik. Keputusan ini diambil untuk memungkinkan presiden baru menjalankan perusahaan tanpa campur tangan pemegang saham lain. Penerusnya adalah Sydney. Tetapi tanpa menyadarinya, dia melanjutkan rencananya menjadikan Norville sebagai presiden di tengah semua ini. Aloysius menyelidiki mengapa Norville belum jatuh. Dia memperhatikan Moses di lantai bawah, dan keduanya terlibat perkelahian selama pergumulan mereka. Sapu copot dari mekanisme jam, menyebabkan Norville melanjutkan kejatuhannya. Namun Moses bertindak cepat dan mendaratkan pukulan kuat ke Aloysius, membuat gigi palsunya terbang ke dalam. Jana sekali lagi menghentikan gerakannya. Akibatnya, Norville berhenti hanya 2 kaki di atas tanah dan begitu jam dimulai lagi, dia dengan aman mendarat di tanah dan berlari ke bar. Di sana, dia berbagi kegembiraan barunya dengan Amy, dan keduanya akhirnya berbaikan. Keesokan harinya Norville memberikan surat biru kepada Sydney setelah menyadari bahwa dia bisa mengakuisisi semua saham secara gratis. Sydney kehilangan pikirannya. Akibatnya, dia dikirim ke sanatorium untuk perawatan. Di adegan terakhir, novel mengungkapkan penemuan terbarunya. Lingkaran misterius lainnya di atas selembar kertas terlipat, yang ternyata adalah frisbee. Berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini. Nyalakan notifikasinya dan berikan like untuk mendukung channel ini. Terima kasih telah menonton.